Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Ma'is dari program studi komunikasi penyiaran Islam kelas D semester 4 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada kesempatan hari ini kami memberikan materi tentang pemberdayaan wakaf. Definisi wakaf yakni menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan bersama. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah yang artinya, "Wahai Umar, apabila kamu mau, maka mempertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, ataupun diwarisi, ataupun dihibahkan. Misalnya, pesan yang harus diberikan yakni adalah, uang ini saya wakafkan untuk biaya operasional masjid, maka untuk tersebut harus ditahan lalu dikelola dananya untuk pembangunan masjid. Pemberdayaan wakaf sendiri sudah berlangsung sejak zaman kejayaan Islam, bahkan pada abad ke-8 sampai 9 Hijriah. Wakaf telah mencapai masa kejayaannya meskipun dengan sistem pengelolaan yang masih sederhana. Seiring dengan berkembangnya zaman, wakaf juga mengalami perkembangan baik dalam bentuk jumlah, pengelolaan, sampai pemberdayaan. Selain berupa sarana dan prasarana ibadah, saat ini wakaf dapat berupa sarana pendidikan, tanah pertanian, uang, saham, sampai real estate. Pemberdayaan harta wakaf dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial demi kemaslahatan umat secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal. Dengan wakaf nilai, kekayaan kekal, manfaat dan kebaikan akan terus bertambah sehingga wakaf dapat menjadi amal jariah bagi sang wakif. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf yang terdiri dari wakif, nazir, harta benda yang dapat diwakafkan. Ikrar wakaf, pertukaran harta benda wakaf, jangka waktu wakaf dan wakaf akan sangat berguna apabila dikelola. Agar harta wakaf ini produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, Badan Wakaf menetapkan beberapa kebijakan. Yang pertama yakni menitipkan hasil harta wakaf di bank Islam agar dapat berkembang. Yang kedua yakni melalui Wizaratul Auqaf atau Badan Wakaf berpartisipasi dalam memberikan bank-bank Islam dan mengadakan kerjasama dengan beberapa perusahaan. Yang ketiga yakni memanfaatkan tanah-tanah kosong untuk dikelola secara produktif dengan cara mendirikan lembaga-lembaga perekonomian bekerjasama dengan beberapa perusahaan. Yang keempat yakni membeli saham dan obligasi perusahaan-perusahaan penting. Penyalahgunaan harta wakaf lebih efisien apabila menggunakan wakaf tunai, dikarenakan wakaf tunai dapat dipergunakan lebih fleksibel daripada wakaf dengan benda tidak bergerak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Agar harta wakaf menjadi produktif, harus dikelola dengan manajemen yang baik dan modern, namun tetap berdasarkan syariat Islam di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Sehingga dengan dikelolanya wakaf oleh bidang yang lebih ahli, maka wakaf dapat menyongkong ekonomi suatu negara agar lebih baik, terutama untuk umat Islam sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.